Oke. Di Montessori House Asia bersama dengan founder Rumi yang lain, tetapi sepertinya Mbak Ella belum datang di Zoom-nya. Nanti kita akan menyapa Mbak Ella. Nah, ini dia Mbak Ellanya. Mbak Ella ini alhamdulillah sudah baru saja selesai ujian akhir ya, dan sudah sedang menunggu pengumuman ya. Ya silakan Mbak Ella kalau ada yang mau disampaikan. Ya, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah bersedia untuk datang di webinar kali ini. Sama-sama kita belajar hari ini, sharing-sharing bareng. Jadi ayah bunda di rumah santai-santai aja, walaupun ini hari Minggu. Terus cuacanya juga hujan ya, kebetulan di Jakarta juga hujan nih. Jadi rasanya tuh kan pengennya leha-leha ya, tapi kita coba buat leha-leha kita itu menjadi lebih bermanfaat dengan kita coba untuk belajar lagi ya dengan eh, tema yang sangat disukai anak-anak sebenarnya nih, bermain. Lalu kita ternyata jadi orang tua juga ada caranya ya bermain sama anak. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi di sini sama narasumber kita dan kita akan belajar bareng-bareng lagi. Halo semuanya, salam kenal. Aku Ella. Halo. Oke. Makasih Mbak Ella atas sapaannya. Nah, boleh nih Ayah Bunda dikasih tahu apa kabarnya hari ini, atau kabar anaknya, atau kabar keluarganya juga boleh. Nah, di sana lagi hujan atau belum? Ya, boleh di curhat-curhat dikit ya di kolom chat juga boleh. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya juga mau kasih beberapa informasi terkait Rumi, terkait pembicara kita, terkait webinar kita hari ini. Nah, Rumi itu apa sih gitu ya? Jadi Rumi itu adalah singkatan dari Rumah Main Islami. Kita itu adanya di Jalan Bukit Duri Tanjakan nomor 160A. Lebih tepatnya kita itu deket sama Stasiun Tebet. Nah, kalau teman-teman atau bunda-bunda semua ada yang tahu Stasiun Tebet, dekat sekali Rumi dari situ. Tapi uh, hadirnya Rumi ini, kita berharap Rumi itu menjadi suatu ekosistem yang positif, di mana bunda-bunda semuanya, kita para orang tua ya, bisa saling menguatkan, saling mendukung dalam mendidik anak kita sesuai fitrah. Salah satunya melalui kegiatan yang tadi dibilang sama Mbak Ella ya, yang paling disukai sama anak-anak yaitu bermain. Nah, jadi nanti selain ada webinar seperti ini, insya Allah akan dilakukan setiap bulan ya Mbak Ella ya. Dan kita juga akan ada kelas bermain di setiap minggunya, insya Allah. Nah, bermain yang ada di Rumi ini kita sesuaikan dengan metode Montessori, sesuai dengan pendidikan kita ya, kita ketemunya di Montessori House Asia. Nah, kita berharap orang tua makin lebih sadar lagi, makin lebih berdaya lagi untuk bermain dengan anaknya. Bagaimana cara bermain dengan anak melalui prinsip-prinsip Montessori tersebut. Nah, jadi nanti di webinar ini insya Allah akan selesai di jam 21. Setelah ini kita akan mendengarkan materi dari Miss Dewi. Miss Dewinya sudah hadir di sini. Halo Miss Dewi. Lalu kita akan ada sesi tanya jawab. Insya Allah nanti akan ada 2 sesi tanya jawab, atau nanti kita menyesuaikan waktunya ya. Sesuai dengan pertanyaan bunda-bunda nih. Kadang seru ya pertanyaannya ya. Lalu akan ada sesi sharing dari bunda-bunda semuanya. Nah, dari sesi sharing itu nanti akan ada bunda-bunda yang berkesempatan mendapatkan 1 kali kelas gratis bermain di Rumi gitu. Insya Allah kelas mainnya nanti akan diadakan di hari Minggu tanggal 22 Desember minggu depan ya. Jadi semoga bunda-bunda semuanya dimudahkan mengikuti webinarnya sampai akhir. Nah, untuk materi webinar kali ini yaitu cara cerdas orang tua bermain bermakna dengan anak. Nah,
Malam ini kita akan belajar lagi, memahami lagi bagaimana caranya bermain dengan anak yang bermakna, yang mendukung tumbuh kembangnya ya ayah bunda. Di sini ada ayah-ayahnya nggak ya? Aku dari tadi bilang ayah bunda, ayah bunda. Lalu sebelum memulai materinya, saya mau memperkenalkan dulu Miss Dewi. Nah, Miss Dewi ini adalah seorang ibu rumah tangga profesional ya, Miss Dewi. Ini saya bacain ya. Saya bacain yang Miss Dewi kirimkan. Nah, Miss Dewi ini juga merupakan digital marketing MHA dan community leader dari MHACC. Wah, apa ya itu nanti kita jelasin ya. Nah, selain senang berbagi melalui menulis konten, berbagi insight buku melalui program Rabu Baca Buku, dan berbagi bersama para member MHACC dalam program rutin mingguan Intimate Talks mengenai parenting. Miss Dewi menyelesaikan Diploma Mindfulness for Children pada tahun 2023. Saat ini sedang menyelesaikan program Mindfulness for Children Practitioner dan Montessori Diploma for Early Years. Ya, udah jadi sebenarnya Miss Dewi ini satu batch ya sama saya. Kita teman satu kelas. Nah, sebagai seorang ibu dan pendidik, Miss Dewi ingin menyebarkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental sejak dini untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan bahagia. Amin. Semoga selalu semangat ya Miss Dewi dalam berbagi. Nah, tadi udah sempat kesinggung-singgung MHA, MHACC, terus di sini juga ada ya. Saya mau kasih tahu sedikit nih tentang MHA dan MHACC. MHA adalah Montessori House Asia, yaitu merupakan institusi orang tua, pendidik, pemilik usaha, dan semua yang tertarik dengan pendidikan berbasis Montessori. Sejak tahun 2018, MHA telah memberikan layanan pelatihan untuk guru dan orang tua, melayani pendidikan anak usia dini, konsultasi pendidikan, serta memberikan seminar untuk institusi. Jadi teman-teman yang kepo sama Montessori House Asia, habis ini boleh diintip IG-nya ya. Nah, kemudian ternyata di MHA itu punya MHA Community Club, di mana ini adalah komunitas yang merupakan bagian dari MHA. Nah, di sini MHA ingin merangkul lebih banyak orang untuk belajar dan bertumbuh bersama-sama dalam filosofi Montessori melalui program-program yang sudah disiapkan secara rutin. Wah, Masya Allah. Oke deh, kayaknya aku udah kebanyakan banyak ngomong. Mari kita siap-siap mendengarkan materi dari Miss Dewi. Sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman. Kita luruskan niat kita mengikuti webinar kali ini. Semoga Allah ridhoi kegiatan kita, luruskan niat kita dalam mendidik anak, yaitu berharap pahala dari Allah. Dilancarkan internetnya. Semoga anak-anak dan ayah-ayahnya juga tenang ya dalam, jadi bunda-bundanya bisa fokus dalam mengikuti webinar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, sekarang saya persilahkan Miss Dewi untuk mulai materinya. Sebentar saya share screen dulu. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi Mbak Oci sudah memperkenalkan, juga memperkenalkan MHA dan MHACC. Salam kenal semuanya, mungkin ada yang baru pertama kali juga ya, dan ada tadi beberapa yang saya kenal dari namanya gitu ya. Tapi ada banyak sekali yang saya juga belum tahu ya, jadi salam kenal semuanya. Senang sekali saya bersama Rumi pada malam hari ini berkesempatan untuk berbagi bersama ya mengenai bermain gitu ya. Bermain bermakna bersama anak. Kalau kita boleh klik present Mbak Oci biar full gitu ya. Kalau lihat dari gambar di cover ini, kira-kira gimana ya perasaan anak ini? Atau apakah Bapak Ibu semuanya pernah memainkan mainan ini gitu ya? Senang sekali ya Bu Baby ya. Coba ada nggak di daerahnya yang
Dulu pernah main kayak gini, jadi ada roda bekas gitu ya, terus pakai kayu, stik kayu, terus gimana caranya permainan ini tuh, siapa yang paling cepat nyampe dan gimana caranya si roda ini bisa melaju dengan seimbang gitu kan, kadang belok gitu ya, kemana mana. Nah, ada nggak yang masa kecilnya ada permainan seperti ini? Kebetulan kalau di daerah saya ada gitu ya, kayak gini, kadang kadang roda, kadang benda-benda bekas gitu ya. Oke, di saya belum, ini nih. Oke, boleh next, Mbak? Oh saya, ada katanya Mbak Zainab, Mbak Nurul ada ya? Oke, mungkin sekarang udah sulit ya kita temui gitu, apalagi teman-teman yang tinggal di perkotaan gitu ya, mungkin sudah jarang gitu ya bertemu dengan permainan tradisional seperti tadi. Nah, tadi sudah diperkenalkan sama Mbak Oci gitu ya, saya ibu rumah tangga, profesional, saya punya anak satu perempuan yang saat ini usianya 7 tahun. Oke, kalau Bapak Ibu di sini anaknya usia berapa? Boleh kalau berkenan sharing di kolom chat nih, supaya saya terbayang kira-kira nanti permainan yang oke untuk usia anaknya Bapak Ibu itu permainan yang mana? Oke, 6 tahun ya Ibu Sari. Bu Ismi 9742. Wow, lengkap ya. Semua periode dari mulai early childhood sampai preteen ada gitu ya. 14 bulan Bu Octavia, 3,5 7 tahun Mbak Dera, Mbak Gina 3. Oke, variatif ya. Terima kasih sudah sharing. Baik, boleh next Mbak. Ini sepertinya, eee, belum klik present ya kalau di saya, kalau di teman-teman gimana nih? Usianya 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, Ibu Vika. Wah, lengkap ya. Oke, saya boleh dibantu untuk next? Ada pertanyaan untuk kita semua. Oh, ada yang belum punya anak, tapi punya adik kecil, usianya hampir 4 tahun. Wah, luar biasa. Terima kasih nih, sudah berkenan untuk belajar bersama supaya kita sama-sama menjadi orang dewasa yang siap gitu ya untuk membersamai anak di rumah. Oke, di saya belum next, Mbak Oci. Coba ya. eh, apakah perlu bantuan saya? Di laptop saya sih sebenarnya udah, tapi kenapa di sini beloman ya? Oke. Hmm, hmm, hmm. Boleh aku bantu? Coba. Bisa, Kita bisa stop boleh share dulu ya. sih. Sebentar, sebentar. Oke, siap. Sambil menunggu, saya mau tanya nih, teman-teman di sini, kapan terakhir kali main? Bukan anaknya ya, tapi kita diri sendiri nih, kapan terakhir kali main? Boleh sambil dibayangkan, apakah seminggu terakhir, sebulan terakhir, atau setahun terakhir gitu ya? Atau misalnya, aduh saya lupa ya, kapan ya terakhir kali saya main gitu, adakah? Boleh direnungkan gitu ya, kapan terakhir kali teman-teman bermain, bukan anaknya, tapi diri sendiri ya. Tadi sore Bu Baby ke playground ikutan main. Nah, alhamdulillah bisa main ya. Hmm. Tadi main di playground sama anak. Oke, tadi baru main senam-senaman. Ini main bukan ya? Ayo, main nggak ya? Iya, main senam-senaman seru ya. Oke, apakah perlu saya share screen, Mbak Oci? Kayaknya saya bisa deh. Nah, Oke, ini udah ya? dia. Terima Udah. kasih. Oke, boleh next, please. Kita udah. Ternyata kemarin main di kebun ya, senang sekali ya. Di sini ternyata pada senang bermain. Kemarin, hai Mbak Cynthia, main ke King Fun. Oke, nah karena ternyata kenapa saya tanya, kapan terakhir kali main? Kita sering sekali punya mindset bahwa main itu adalah kebutuhan anak gitu ya. Kalau udah dewasa kayaknya kita nggak perlu main deh. Tapi ternyata secara penelitian gitu ya, banyak sekali research-nya. Salah satunya nih, mungkin sudah familiar gitu ya, The Healthy Mind Platter yang dicanangkan oleh Dokter Siegel dan temannya gitu bahwa
manusia itu butuh bermain di semua usia gitu ya, bukan hanya anak saja, bahkan kita orang dewasa jika ingin sehat secara fisik, ingin sehat secara mental, ya kita harus bermain. Jadi bermain itu ternyata harus setiap hari, karena ini adalah, istilahnya healthy mind platter. Jadi dalam satu piring, kalau misalnya kita pengen seimbang gitu ya, secara mental, secara fisik, selain tidur gitu ya, olahraga, kemudian bekerja gitu ya, kemudian ada connecting time, itu bisa dengan alam, bisa juga dengan, orang-orang gitu ya, keluarga. Kita juga butuh playtime gitu ya, bermain. Bermain seperti apa? Bermain yang tidak ada tujuannya, jadi free play gitu. Jadi kalau misalnya kata Dokter Siegel, kalau misalnya merasa gitu orang dewasa yang kayaknya saya akhir-akhir ini kok stres banget ya gitu. Kata Dokter Siegel, mungkin kalian butuh main katanya gitu ya. Dan main itu adalah kewajiban kita semua sebagai manusia di segala usia gitu. Jadi ini kalau misalnya teman-teman mau mempelajari lebih dalam tentang Healthy Mind Platter ini gratis, tinggal dicari ada, websitenya dari Dokter Siegel. Jadi dibahas di situ ketujuh hal ini adalah hal yang sangat penting gitu ya. Bahkan downtime gitu ya, ngelamun aja itu penting kalau misalnya kita, terlalu serius gitu ya. Biasanya kalau teman-teman yang bekerja mungkin seringnya di focus time gitu ya, kerja terus gitu, yang lainnya kurang. Nah, itu juga kurang sehat. Jadi, salah satu karena kita hari ini tentang bermain ya, jadi saya, concern di sini nih, di warna hijau itu, playtime gitu ya, bahwa ini adalah salah satu hal wajib yang perlu kita lakukan setiap hari gitu ya, yang perlu kita, apa ya, istilahnya seperti investasikan gitu ya, dari 24 jam, mungkin 15 menit kita perlu bermain gitu ya. Bermain yang tidak ada tujuannya gitu, kira-kira apa sih yang dulu aku sukai, tapi udah lama nggak aku lakukan gitu ya. Mungkin ada yang mau sharing misalnya dulu Dulu tuh aku suka gambar deh, tapi udah nggak pernah gambar gitu ya, atau dulu tuh aku suka lukis deh, tapi nggak pernah lagi. Nah, hal-hal seperti itu tuh kita bisa bangkitkan lagi, mungkin 15 menit gitu ya, 30 menit sehari, supaya kita punya si Healthy Mind Platter ini gitu ya, sehat secara fisik dan juga mental. Oke, boleh next? Nah, di sini ada, salah satu kantor, ada yang tahu ini kantor di mana? Ini katanya gini, semakin dewasa kita semakin lupa main gitu ya, kayak, "Ih, kok kamu main-main sih kayak anak kecil aja?" Gitu ya, kayak seolah-olah main tuh cuman buat anak-anak gitu, padahal main itu memang tadi harus ya kebutuhan manusia. Ini adalah salah satu kantor di Google. Jadi di Google itu kantornya nggak, serius gitu ya, nggak terlihat yang, gitu ya. Tapi seperti ini, kenapa? Karena secara research gitu ya, banyak penelitiannya bahwa bermain bagi orang dewasa itu, meningkatkan kreativitas, produktivitas, mengurangi cemas dan juga stres. Makanya kantor Google itu didesain seperti ini, karena mereka yakin gitu ya, kalau misalnya dikasih pressure gitu justru si hal-hal yang kreatif itu nggak muncul. Nah, setelah mereka desain gitu ya kantornya seperti ini, ternyata secara, eee, report-nya para karyawannya justru lebih produktif gitu ya, dan mereka juga tahu batasan. Yang nggak 8 jam di kantor main terus juga gitu ya. Tapi mereka tahu kapan aku butuh ini dan kapan aku bisa bekerja. Jadi mereka juga bekerjanya tuh enggak kayak, "Ini desk kamu ya, kamu harus di tempat kerja kamu sebelah sini," enggak. Kadang mereka bisa misalnya di sofa sini, terus ada apa ya, spot-spot yang mereka bisa pilih, "Hari ini aku mau kerja di sini deh," gitu ya. Itu tuh ternyata mereka melihat bahwa peningkatan produktivitas dari karyawannya tuh meningkat signifikan dan ini sudah, coba di-apply ya di banyak perusahaan nih. Kalau di Indonesia mungkin belum banyak gitu ya yang perusahaan tapi main-main gitu ya kelihatannya. Oke, boleh next? Selanjutnya, nah mengapa kita harus bermain katanya ya? Coba boleh sharing dong. Bu Ibu tadi saya lihat ketika sharing sudah mulai main nih katanya ya, kemarin udah main, hari ini bermain.
Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Kenapa sih anak-anak kita harus bermain? Kalau mau sharing di kolom chat boleh ya. Apakah karena, ya karena anak sukanya main gitu ya? Atau karena apa nih? Coba kita lihat ya. Karena anak butuh menyalurkan energi, kata Mbak Dera. Terima kasih sudah sharing ya. Ternyata kalau misalnya kita main gitu ya, anak-anak main, misalnya main di playground, nah lumayan tuh katanya kebutuhan energinya tersalurkan. Jadi pulang itu udah capek, udah tinggal makan dan tidur gitu ya. Lumayan, jadi mamanya nggak usah nemenin lagi di rumah main gitu. Oke, kita lihat ya. Boleh di slide selanjutnya, Mbak Oci. Nah, saking pentingnya bermain, ini tuh sampai dituliskan gitu ya. Bermain itu hak dasarnya anak gitu ya. Eee, hak anak untuk bermain ini sampai diakui oleh PBB gitu ya, melalui Convention on the Right of the Child gitu atau Konvensi Haknya Anak gitu. Dan ini tercantum pada pasal 31 Konvensi Hak Anak. Pasal ini intinya menyatakan bahwa anak-anak itu memiliki hak untuk istirahat, untuk bersantai, untuk bermain, dan juga untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan seni di lingkungannya. Jadi bermain diakui sebagai aspek yang sangat esensial dari perkembangan anak yang secara menyeluruh atau holistik. Jadi ya kalau misalnya kita pengen pendidikan yang holistik, jadi perlu dipertanyakan nih, apakah hak anak untuk bermain sudah tercukupi dengan baik gitu ya? Karena ini tentu saja akan mendukung perkembangan fisik, mental, maupun emosional. Nah, ada laporan juga dari UNICEF gitu ya mengenai hak bermain ini bahwa bermain dipandang sebagai komponen penting dalam menciptakan masa kanak-kanak yang bahagia, katanya ya. Bermain ini juga dapat membantu anak untuk belajar bagaimana bekerja sama, bagaimana mengelola emosi gitu ya. Tadi Mbak Rane bilang belajar problem solving dari bermain, betul sekali gitu ya. Dan anak juga mengembangkan kemampuan bagaimana sih berpikir kritis gitu ya. Jadi bermain adalah haknya anak yang harus kita bantu untuk dipenuhi gitu ya oleh kita sebagai orang tua, sebagai tadi ada orang dewasa di sekeliling anak, saya belum punya anak tapi di rumah ada anak kecil. Nah, kita juga bisa membantu itu sebagai bagian dari masyarakat gitu ya. Kita juga kalau misalnya di daerah sekitar kita ada banyak anak-anak yang mungkin hak bermainnya belum terpenuhi, kita bisa ambil andil juga gitu ya. Bahkan ini juga kewajiban sebuah negara gitu ya untuk memberikan, memfasilitasi hak anak ini untuk bermain. Kenapa? Karena jika ingin anak berkembang secara optimal dan bahagia, maka kebutuhan untuk bermain ini harus terpenuhi dengan baik. Oke, next slide. Nah, ini ada sebuah research yang, aduh sebetulnya sedih sekali gitu ya. Tapi saya izin untuk bercerita nih, mudah-mudahan nggak pada ketiduran ya saya cerita. Jadi ini sebuah kisah nyata teman-teman, di tahun 1966 di Texas. Jadi pada saat itu siang-siang gitu ya, orang-orang lagi istirahat gitu sambil makan siang. Tiba-tiba suasana yang sedang tenang gitu, lagi makan, tiba-tiba menjadi sebuah tragedi yang, sangat menyedihkan gitu ya. Jadi di University of Texas itu ada seorang pria muda yang tiba-tiba naik ke atas menara kampus, bawa senjata, dan dia mulai menembaki orang-orang yang ada di bawah menara itu. Jadi namanya Charles Whitman, dia seorang mahasiswa yang bukan mahasiswa yang apa ya, yang terkenal, nakal gitu ya, atau misalnya urakan gitu. Justru Charles ini terkenal anak yang sopan, anak yang disiplin, dan anak yang cerdas. Jadi, dia juga seorang mantan anggota marinir. Jadi nggak ada yang menduga bahwa tindakan sebrutal itu bisa datang dari seorang mahasiswa yang justru sangat sopan, sangat cerdas gitu ya, tiba-tiba dia melakukan hal seperti itu. Nah, setelah insiden tragis itu, Charles tentu saja ditangkap dan kasusnya menjadi sebuah perhatian dunia gitu ya. Semua ingin meneliti nih, kenapa ya ada orang yang terkenal sopan dan paling cerdas di kampusnya, bahkan
dosen-dosennya bilang gitu, "Ini mahasiswa yang masa depannya bakal cerah, soalnya dia cerdas sekali," gitu ya. Tapi ternyata malah melakukan hal yang tidak terduga gitu ya. Jadi banyak yang meneliti nih, salah satunya Dr. Stuart Brown ini. Dulu waktu kejadian ini Dr. Stuart Brown ini masih muda gitu ya, dan dia, "Eh, aku penasaran nih, kenapa ya bisa melakukan kasus seperti ini?" Gitu. Kayaknya ada yang janggal gitu ya. Kok bisa orang yang baik gitu ya, terlihat baik, berprestasi, bisa melakukan hal yang sebrutal itu gitu ya. Kemudian dari penelitian ini cukup panjang studinya dan Dr. Brown ini menemukan 2 hipotesis. Katanya hipotesis yang pertama, mungkin si Charles ini berasal dari keluarga yang keras dan juga penuh kekerasan. Sehingga itu, kita tahu di Montessori ada absorbent mind gitu ya, mungkin dia absorb gitu ya, kekerasan itu menjadi hal yang biasa, sehingga dia melakukan itu, gitu ya. Tapi ada hipotesis kedua nih yang menarik, yaitu Charles tidak pernah bermain saat dia masa kecil. Jadi makanya tadi kita tanya ya, waktu kecil ada nggak permainan-permainan sederhana gitu ya, karena ternyata, Charles ini tinggal di daerah kumuh yang orang tuanya tidak begitu memperhatikannya gitu ya, sehingga ada hipotesis itu gitu ya, oh waktu masa kecilnya dia enggak main, kurang main gitu ya, apakah mungkin karena hipotesis kedua ini gitu ya. Nah, Dokter Brown ini penasaran lagi nih, dengan hipotesis kedua gitu, sehingga dia mulai riset lagi. Jadi risetnya nggak sebentar, risetnya sampai 30 tahun tentang bermain ini gitu ya. Dan dia meneliti 6.000 orang dari latar belakang yang berbeda-beda, kriminalnya apa gitu. Jadi tidak sama dengan Charles. Jadi beda-beda latar belakang kriminal dia teliti hingga ada sekitar 6.000 orang dan hasilnya adalah dari penelitian itu menunjukkan bahwa bermain, terutama free play atau bermain secara bebas, itu memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan manusia, gitu ya. Jadi, ternyata bermain membantu anak-anak mengasah kemampuan tadi emosional, sosial, dan juga kognitifnya mereka. Jadi sebaiknya sebaliknya gitu ya, kalau misalnya masa kecilnya kurang main gimana ya, nanti takutnya kayak si Charles ya gitu, udah bagus gitu ya, tiba-tiba bisa berdampak yang mungkin setiap orang beda-beda dampaknya. Tapi dari penelitian ini, dari 6.000 orang, ternyata semuanya kurang main masa kecilnya. Jadi bisa jadi kurangnya bermain di masa kecil ini berdampak negatifnya di kemudian hari. Nggak terlihat sekarang gitu ya, tapi saat dia dewasa, kok ternyata dampaknya sebesar ini gitu ya. Nah, jadi bermain itu kita mungkin perlu shifting mindset gitu ya mulai malam ini bahwa bermain bukan cuman, "Oh ini hiburan buat anak," gitu ya. Tapi ini adalah proses yang sangat penting yang membantu anak, oh iya, dia memahami dunia di sekitarnya. Dia mengenali emosi yang dia rasakan. Dan dia belajar mengatasi tantangan, juga belajar mengenai lingkungannya. Seperti itu. Jadi bermain ternyata lebih dalam dari sekedar bagaimana ya biar anak ini punya waktu gitu ya untuk hiburan. Ternyata enggak gitu ya. Tapi dari bermain ini begitu dalam gitu ya. Bahkan berdampak juga pada masa depan anak-anak. Jadi dari penelitian Dr. Brown ini membuktikan bahwa anak-anak yang kurang bermain akan lebih rentan terhadap masalah emosional dan juga perilaku agresif. Dan juga mereka memiliki kesulitan dalam menjalani kehidupan nantinya saat mereka tumbuh dewasa. Jadi efeknya sampai anak-anak kita ini dewasa gitu. Maka semoga si tragedi di University of Texas ini tidak akan terjadi lagi gitu ya, dan tidak terjadi di lingkungan kita gitu ya. Dan, tragedi ini mengingatkan kita semua bahwa pentingnya kita sebagai orang dewasa di sekitar anak untuk memberikan ruang bermain yang cukup untuk anak-anak. Karena bermain tadi selain haknya anak, juga sebuah hadiah gitu ya, yang bisa kita berikan kepada anak-anak untuk bisa tumbuh menjadi individu yang sehat dan juga bahagia. Kalau misalnya kita bilang, "Aku pengen anakku bahagia." Nah, coba kita cek lagi apakah kebutuhan bermain dan ruang bermain yang kita berikan sama anak-anak ini sudah cukup gitu ya. Jadi semoga menjadi
pengingat kita semua ya, untuk saya juga sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai anggota masyarakat gitu ya, untuk memastikan bahwa anak-anak kita ini punya waktu untuk bermain gitu ya, dan kita shifting mindset ya, bahwa bermain itu bukan cuman hiburan, tapi justru kebutuhan yang baik gitu dan berdampak sampai anak nanti dewasa. Karena bermain itu bukan hanya yang penting anaknya happy gitu ya, tapi juga bagaimana anak-anak ini sedang, kalau kata Maria Montessori, anak-anak sedang mengkonstruksi dirinya gitu ya, membangun dirinya untuk dia di masa depan gitu, yang lebih baik untuk tentunya gitu. Dalam ya. Langsung tarik nafas dulu nih. Kita next, slide berikutnya nih. Di saya belum next nih, Mbak Oci. Oke, di slide berikutnya itu ada quote-nya Maria Montessori, bagaimana tentang bermain dalam pandangan Montessori nih. Kata Maria Montessori, apakah di teman-teman slide-nya sudah berubah? Di saya belum. Kata Maria Montessori, play is the work of the child. Jadi bermain itu pekerjaannya anak-anak gitu ya. Kalau misalnya kita gitu yang bekerja sehari-hari, pasti kan kita akan mencurahkan segala energi dan semuanya gitu ya untuk bekerja. Nah, anak-anak juga seperti itu. Makanya kenapa anak-anak itu begitu serius ya kalau lagi main gitu, nggak bisa diganggu gitu ya. Nah, karena bermain adalah cara anak-anak ini belajar tentang dunia, membangun keterampilan gitu ya, dan menemukan jati diri mereka. Makanya bermain ini dampaknya sampai dewasa, karena anak-anak sedang "Aku ini apa?" gitu ya. Itu tuh justru mereka dapatkan saat mereka bermain. Jadi bermain, kembali lagi gitu ya, dari Maria Montessori juga sama, bermain itu bukan cuman hiburan, tapi aktivitas yang serius, yang mendukung perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan juga sosial anak. Selaras ya dengan penelitian tadi sebelumnya gitu ya. Contohnya kalau misalnya anak lagi suka main, nyusun balok gitu ya, balok-balok kayu jadi menara nih. Dari permainan ini mungkin kita, "Ih, anak nih tiap hari mainnya balok mulu," gitu ya, "kok nggak mau belajar?" gitu ya. Padahal gitu ya, dari cuma nyusun-nyusun balok jadi menara aja, anak itu sedang bekerja. Mereka belajar tentang banyak hal, mereka belajar tentang keseimbangan, mereka belajar tentang urutan, mereka belajar tentang konsep konsep matematika, belajar untuk memanjangkan konsentrasinya, belajar untuk tekun, belajar untuk menyelesaikan pekerjaannya gitu ya. Kalau misalnya menaranya tiba-tiba jatuh, mereka belajar tentang, "Oh, kalau misalnya aku melakukan kesalahan, aku bisa coba lagi." Mereka belajar tentang problem solving gitu ya, apa yang bisa aku lakukan. Jadi, ternyata gitu dari kita sebagai orang dewasa lihat, dia tuh mainnya balok lagi gitu ya. Ternyata dia sedang membangun banyak sekali skill gitu ya sebetulnya. Terlihat gitu ya dari aktivitas sesederhana itu saja, anak belajar secara alami tentang banyak hal tadi gitu ya, tanpa anak sadari. Maka sebagai orang dewasa tugas kita adalah memberikan anak kesempatan dan juga lingkungan yang mendukung pekerjaan anak ini, yaitu bermain, sehingga anak bisa tumbuh dengan optimal karena lingkungannya sudah aman. Semua yang anak pegang memang itu anak butuhkan untuk membangun banyak keterampilan, gitu. Selanjutnya, nah bermain seperti apa kira-kira yang perlu kita siapkan atau perlu anak, lalui gitu ya, mungkin ada yang mau sharing bermain seperti apa? Apakah harus eee, bermain angka gitu ya, bermain huruf, apakah tentang itu aja gitu ya? Coba kita lihat next slide-nya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, bermain dulu mungkin ada
boleh sharing, dulu sukanya main apa nih? Kalau di teman-teman ini apa? Di saya ular naga. Saya suka main ke sawah, saya suka main lumpur gitu ya, waktu SD main galah, nggak tahu nih, kayaknya di setiap daerah mungkin namanya beda-beda. Eee, main, petak umpet gitu ya. Begitu banyak permainan-permainan semasa kita kecil gitu ya, bermain karet, betul, lompat karet gitu ya. Nanti makin tinggi gitu ya. Terus saya juga waktu kecil main apa ya, main bekel gitu ya, main banyak gitu ya permainan-permainan yang setiap hari kita mainkan di mana, kita dan teman-teman saling bekerja sama. Tapi gitu ya, zaman sekarang kalau misalnya orang tua ketemuan nih, terus masing-masing bawa anak, kadang-kadang ini yang terjadi gitu ya. Masing-masing bawa gadget gitu ya, terus main gitu ya. Masing-masing main di gadgetnya gitu ya, sehingga ini ada perubahan nih. Makanya misalnya sekarang tuh banyak yang orang tua kewalahan, "Aduh aku bingung nih, main apa?" Gitu ya, karena anak-anak sudah dikenalkan gadget sejak dini. Nah, coba kita lihat ya, main masak-masakan ya Bu Zainab, terus main masak-masakannya pakai daun nggak? Daunnya dipotong-potong gitu ya, terus kita pura-puranya sayuran, kalau sekarang kan main masak-masakannya pakai plastik gitu ya, yang beli terus potongannya juga plastik. Kalau zaman saya dulu main masak-masakan bahkan pakai tanah gitu ya, pakai, bunga yang berjatuhan gitu ya. Berbeda nih situasinya sehingga kebutuhan kita sebagai orang tua juga jadi berbeda. Makanya, komunitas seperti Rumi ini jadi seperti bala bantuan gitu ya. Karena kalau dulu anak ya udah biarin aja main gitu ya sama orang tua gitu. Kita main kayaknya dari pulang sekolah sampai maghrib gitu ya, kalau enggak dicariin orang tua masih main gitu ya. Tapi anak-anak sekarang susah gitu ya, sehingga kita cari-cari tempat playdate gitu ya. Cari-cari, playground gitu, potong-potong pakai silet, main congklak ya, oke, sama ya. Boleh next Mbak Oci, kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana keluarga main di rumah nih, apakah seperti ini? Mudah-mudahan enggak ya. Kalau dulu gitu ya kita kayak main piknik gitu ya, kalau saya tuh mama saya senang sekali masak. Masukin ke rantang, jadi makannya di luar gitu ya. Nyari misalnya taman, danau gitu ya, pokoknya tempat-tempat yang rekreasi gitu ya, terus kita makan masakan dari rumah. Nah, kadang gitu saat ini tuh udah jarang terjadi gitu ya, ada, weekend misalnya ya, ya mainnya kayak gini, semuanya pegang handphone masing-masing gitu ya, anaknya main di tablet, ayah ibunya juga pengen scrolling TikTok gitu ya atau Instagram. Jadinya, eee, apa ya, mainnya masing-masing gitu ya, jadi badannya ada tapi, masing-masing saja gitu ya. Ada nggak yang seperti ini? Mudah-mudahan enggak ya. Bahkan kalau misalnya saya ke restoran gitu ya, eee kita ke restoran mau makan bersama kan dengan keluarga gitu, saya sering lihat, ada yang, ya udah gitu ke restoran makan masing-masing, tapi masing-masing pegang HP gitu, bahkan anaknya nonton YouTube sambil makan, ayahnya, mungkin scrolling sambil makan, ibunya juga melakukan hal yang sama, itu bahkan di luar gitu ya. Sebetulnya sedih sekali gitu bahwa, sudah tidak diupayakan nih gitu ya untuk, bisa hadir bersama-sama. Dari Bulia nih, dilema ya, kadang anak ngajakin, anak lain main di luar, tapi suka ditolak karena anak lain lebih memilih mabar di dalam. Iya, karena sekarang sudah mulai ada pergeseran gitu ya, screen time ini tuh sepertinya jadi sebuah dari setiap value-nya keluarga masing-masing gitu ya. Ada yang oke, ada yang weekend aja, ada yang, ah, biarin aja gitu sebebas-bebasnya sehingga ini menjadi concern kita juga. Kalau zaman dulu, kita kecil gitu ya, ya udah silahkan gitu ya kalian main aja gitu. Kalau di bahasa Sunda tuh namanya diabur gitu ya, biarin anaknya main karena semuanya memang main, nggak ada gitu. Kalau sekarang kan ada yang misalnya main di rumah temen tapi kok seharian screen time gitu ya, kita kan pengennya mereka main bersama gitu ya. Nah, dari ada perubahan budaya ini gitu ya, kira-kira apa sih yang terjadi gitu ya,
dari dulu dan sekarang kita lihat ya di slide berikutnya. Nah, perbedaannya di sini. Kalau dulu banyak interaksi, baik itu di keluarga gitu ya, maupun misalnya saat kita main bersama teman-teman. Mau main di tetangga juga memang main gitu ya, main karet gitu ya tadi, misalnya main bekel, memang main gitu. Tapi saat ini tuh, baik itu di keluarga maupun misalnya sama teman-teman, hilang gitu interaksinya. Jadi ya jadinya masing-masing aja dengan gadget masing-masing sehingga interaksi ini menjadi, semakin memudar gitu ya. Istilahnya kalau sekarang ada conscious parenting, ada mindful parenting gitu ya, di mana orang tua ada, tubuhnya ada, tapi pikirannya nggak ada gitu kan. Entah kemana nih pikirannya, mungkin mikirin kerjaan gitu ya, mikirin hal lain, sehingga kayak ada dan tiada gitu ya. Nah, jangan sampai kita itu ada di kondisi seperti itu. Saya yakin sih, teman-teman yang hadir pada malam hari ini tidak seperti itu ya, karena mau belajar artinya kita mengupayakan yang terbaik. Kita lihat next. Nah, bermain bersama anak ini juga bisa menjadi special time. Apa sih syaratnya gitu ya kalau misalnya mau main sama anak gitu ya, special time ini? Satu, harus mindful. Jadi, nggak cuman kita aja yang hadir badannya gitu, tapi semuanya, yaitu hati kita, pikiran kita, semuanya hadir. Dan kalau misalnya ada yang bilang, "Aku bingung nih, Miss, aku tuh harus main apa? Nggak ada ide," gitu ya. Nah, di sini ya, tubuh orang tua adalah mainan terbaik. Jadi buat anak, selama kita mau hadir, sebetulnya itu bermakna gitu buat mereka. Jadi upayakan kalau misalnya, "Aku nggak ada ide, Miss, main apa?" Ya udah hadir aja bersama anak gitu ya. Hadirnya bukan kayak yang tadi ya, sambil bawa HP, itu nggak hadir artinya gitu ya. Hadirnya betul-betul, pikiran kita, hati kita semuanya hadir, maka kita akan tahu apa yang akan kita lakukan bersama anak. Kemudian luangkan minimal 15 menit sehari. Jadi dari 24 jam minimal 15 menit sehari. 15 menit ini saya dapat dari beberapa penelitian dan research, jadi setidaknya anak butuh 15 menit sehari untuk main bersama kita sehingga kita punya koneksi dan bonding yang baik sama anak. Kemudian one on one. Jadi kalau misalnya tadi kan ada beberapa yang anaknya lebih dari satu. Jadi upayakan si main sebagai special time ini tidak barengan. Kalau misalnya ini mau special time ya. Jadi misalnya tadi anaknya 2, maka si 15 menit per hari ini berarti dikali 2. Jadi buat sama kakak dulu nih 15 menit, nanti adik 15 menit. Ketika kita bersama anak, misalnya sama kakak, maka adik tidak boleh ikut gitu ya, karena ini special time gitu ya. Kalau saya bilang, saya sering sih pakai special time ini bersama anak saya. Jadi kadang, anak saya sama suami ngedate berdua, nanti ada waktunya anak saya ngedate berdua sama saya, dan nanti ada waktunya saya dan suami ngedate berdua tanpa anak. Jadi masing-masing punya one on one gitu, special time masing-masing, karena ini penting gitu ya untuk, relationship kita, penting untuk, tadi ya anak merasa aman. Pasangan kita juga perlu merasa aman ya, jadi bukan anak saja gitu ya. Dan juga kita punya koneksi dan bonding yang kuat. Koneksi dan bonding yang kuat ini adalah fondasi, fondasi dari semua. Kalau misalnya kita mau belajar apapun itu ya, positif disiplin, Montessori, pasti semua dimulai dari bagaimana sih koneksi dan bonding kita gitu. Jadi one on one ini penting. Hadir tanpa HP, sama ya tadi, mindful. Kemudian tadi kalau bingung, main apa ya? Ya memang nggak usah dari kita. We are not the entertainer. Kita nggak perlu, hari ini kita main ini ya, hari ini kita main itu ya, gitu. Itu tidak perlu kita lakukan karena kita perlu menjadikan anak sebagai pemimpinnya. Karena mereka itu adalah maestro dari bermain, masternya dari bermain. Jadi mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan. Kita cukup ikuti aja gitu. Bahkan kalau saya gitu meski sedang special time ya, kalau anaknya nggak ngasih clue gitu, "Ayo Bun, sini kamu jadi ini ya," gitu ya. Ya saya diam dulu aja gitu ya, saya lihat, "Oh ya seru," gitu. Nah ketika dia, "Coba sekarang Bunda ini deh," "Oke aku akan melakukan itu," gitu. Kemudian anak jadi pusatnya, kita hanya perlu hadir secara penuh. Jadi tidak ada ya kalau kita main, "Nak, Nak, jangan diwarnai warna merah ya, itu kan
pohon biasanya warna apa coba? Nah, itu tidak ada gitu ya, karena anak yang jadi pusatnya. Kita tidak interupsi dan kita tidak memberi instruksi. Jadi biarkan anak jadi pusatnya, bahkan biarkan anak yang menginstruksikan kepada kita gitu ya. Bunda, Bunda sekarang Bunda coba deh jadi ini. Gimana coba? Oh, oke, Bunda coba ya gitu. Jadi kita yang jadi kita hanya di belakang gitu ya. Anak yang jadi main playernya. Kemudian terima apa yang anak rasakan. Dalam kita bermain nggak mungkin ada banyak mix feeling gitu ya. Mungkin dia lagi coba misalnya tadi main balok. Terus dia ternyata saat main balok ada perasaan yang muncul frustasi, misalnya tidak sesuai. Ya kita terima apa yang anak rasakan. Jangan sampai kita, kan kamu tadi yang pengen main balok, sekarang kamu yang aduh itu di stop dulu. Jadi terima semua perasaan anak. Oh, kamu kesal ya? Gitu ya. Sambil kita kenalkan bahwa ada perasaan-perasaan yang hadir. Oh, kamu kesal ya? Kamu pengennya baloknya itu sampai tinggi sekali, tapi setiap kamu sampai sini jatuh lagi gitu. Nah, itu nama perasaannya kesal. Gitu. Justru ini jadi momen kita untuk tadi mengenalkan emosi gitu ya. Makanya main itu penting untuk sosial emotional skill-nya anak. Yang terakhir, ya nikmati, enjoy gitu ya. Ketika kita main sama anak, kita harus ditinggalkan dulu jubah ekspektasi kita. Bahkan sebaiknya tidak bawa baju ekspektasi ya. Misalnya tadi, harusnya kan anakku mainnya sampai selesai. Misalnya dia main puzzle yang ada 50 keping, tapi anaknya pengen setengahnya aja. Jadi ekspektasinya disimpan dulu. Oh, kamu mau segitu dulu. Apakah sekarang kamu mau simpan dulu, misalnya di tempat yang aman biar nanti tidak tercecer dan kita simpan. Kapan kamu mau melanjutkan misalnya gitu. Jadi enjoy gitu ya. Karena ketika kita main sama anak ya udah hadir aja tanpa ada ekspektasi, tanpa ada instruksi dan interupsi. Seperti itu syarat mainnya sama anak. Selanjutnya, nah, 15 menit ini perlu kita investasikan gitu ya, secara konsisten setiap hari. Kenapa? Karena tentu saja tadi ya, menguatkan hubungan kita sama anak, bonding dan koneksi kita baik gitu ya, memberikan tempat yang aman bagi anak untuk mengekspresikan dirinya. Mungkin tadi keluar rasa frustasi, keluar rasa kesal, keluar banyak sekali perasaan, tapi dengan kita hadir, anak merasa aman untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan. Bahkan dari main ini, saya kebetulan pernah mengajar di sekolah TK gitu ya. Dan ketika ada special time, karena dulu saya sempat jadi shadow teacher, jadi saya pegang anak-anak special needs, saya biasanya kasih mereka 30 menit sebelum mereka masuk kelas harus ada special time sama saya. Dan saya melihat dari special time ini anak tuh lagi curhat gitu. Misalnya dia lagi mainin Eee, benda figurin yang ada di kelas, special time. Tiba-tiba si anak ini tuh cerita bahwa, anaknya mau makan nggak mau makan sayur, sama ibunya dipukul, gitu ya. Tapi itu dia cerita kayak gitu aja. Terus saya perhatikan gitu ya, sambil saya catat waktu itu, terus dia nangis gitu ya. Nah, dari sini saya ngobrol sama orang tuanya, ternyata, anak ini kan cukup picky eater, dan ternyata dari situ saya tahu bahwa yang dia ceritakan itu sebetulnya yang dia curhatkan. Jadi ada momen kata mamahnya memang, "Duh Miss, saya tuh kelepasan, jadi karena kesel gitu ya anak saya susah makannya jadi saya pukul." Ternyata itu masuk ke, makanya ada namanya play therapy kali ya. Jadi dari bermain, anak kan nggak bisa ya curhat gitu. Misalnya curhat ke Miss-nya, "Miss, saya tuh merasa frustasi karena di rumah saya dipukul." Itu tuh nggak bisa, anak tuh nggak punya kemampuan berkomunikasi seperti itu. Anak berkomunikasinya lewat main. Jadi ketika kita mampu hadir gitu sepenuhnya setiap hari ada momen special time ini, anak tuh akan apa ya, menunjukkan, mengekspresikan apa yang dia rasakan tanpa dia sadari, gitu. Jadi kalau kita coba perhatikan, makanya kita perlu mindful, karena kalau kita nggak mindful ya kitanya jadi kayak
ya udah deh yang penting dia main gitu. Yang penting dia nggak bosan gitu ya. Padahal dari main ini anak tuh banyak sekali yang dia ekspresikan dan dia ungkapkan ke kita sebetulnya. Jadi main itu bantu anak juga mengenali perasaannya gitu ya. Perlahan juga meregulasi emosinya. Oh, tadi ya mungkin dia merasa marah nih, aku tuh si baloknya jatuh mulu gitu ya, padahal aku tuh pengennya ini tinggi sekali. Nah, kita juga bisa tuh dari situ mengenalkan, "Oh, kamu kesal ya? Kalau kamu kesal, apa yang bisa kamu lakukan? Nih, Bunda punya pilihannya satu 2 3." Misalnya kamu bisa minum dulu, bisa tarik nafas dulu gitu, bisa teriak dulu dibantah, bisa remas-remas dulu stres ball, kira-kira mana yang mau kamu coba? Nah, dari sini kita bisa bantu anak untuk selain memvalidasi juga meregulasi emosinya. Tentu saja tabungan kosakatanya juga jadi penuh gitu ya, karena ada interaksi gitu ya antara kita dan anak atau misalnya saat anak main sama teman-temannya ada kosakata-kosakata baru. Mungkin ada yang setiap anaknya pulang dari playdate ada kata-kata baru gitu ya, itu saya merasakan hal itu tiba-tiba ngomong, "Ini, hah, kamu ngomong itu, apa maksudnya tuh?" "Oh gini Bun, soalnya tadi temen aku bilang gitu," gitu ya. Nah ini penting, penting ketika kalau misalnya anak main di luar sama teman yang lain gitu ya, kita punya special time untuk ngobrol. Tadi main apa, apa yang mungkin ada kosakata baru yang perlu kita luruskan, ini momen juga nih untuk kita gitu ya. Kemudian dari main ini meningkatkan kreativitas, imajinasi dari berbagai proses bermain. Karena biasanya suka nggak misalnya kita sediain apa, maksudnya itu buat main apa, tapi anak tuh punya ide sendiri, "Ih kayaknya ini bagus diginiin, ah, kok dia punya ide itu?" Nah, dengan kita menyediakan beragam material yang berbeda-beda, sebetulnya ini membangun juga ya, bagaimana anak punya kreativitas dan imajinasi dari apa-apa yang sudah dipersiapkan. Dan kalau misalnya kita nyiapin beberapa material permainan gitu, kalau misalnya anak tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya sudah biarkan gitu ya, karena itu adalah haknya anak dan itu adalah area bermainnya anak gitu ya. Jadi nggak apa-apa, justru itu ada hal yang positif yaitu kreativitas dan imajinasinya jadi terasah. Dan tentu saja melatih problem solving anak ya, kalau misalnya, "Oh kalau kayak gini ternyata jadi gampang jatuh, kalau aku tambahin baloknya menjadi 2 misalnya gimana ya?" Gitu. Nah itu tuh anak tuh aha moment seperti ini tuh nggak bisa kita kasih tahu. Anak perlu mengalaminya sendiri. Jadi dia ngalamin masalah dan dia coba-coba, "Oh, ternyata seperti ini." Nah, itu tuh penting untuk dialami secara langsung. Kita nggak bisa kasih tahu, "Kalau gini gini ya," gitu ya, harus bikin panduan sebanyak apa gitu, kalau semua harus kita kasih tahu. Jadi anak juga belajar membuat keputusannya sendiri gitu ya. Dari proses dia bermain, apa yang bisa aku lakukan, apa yang ingin aku lakukan, kayaknya aku mau pilih warnanya ini gitu ya, semua adalah proses mengambil keputusan gitu ya. Buat kita mungkin ngelihatnya biasa aja, tapi buat anak ini sangat-sangat kompleks. Bagaimana dia mungkin di otaknya tuh sebetulnya merangkai banyak sekali ya, ini kalau gini gimana ya, tapi aku mau melakukan ini gitu, sehingga nanti jadinya dia bisa yang dia putuskan apa gitu, itu melalui proses yang sangat panjang di otaknya dan itu perlu anak alami secara langsung. Jadi nggak bisa kita suruh-suruh terus, "Kamu sekarang main ini ya," gitu, itu tidak bisa. Kalau misalnya kita suruh-suruh terus, si proses ini akan hilang. Sayang sekali gitu ya, bahwa anak ini punya kapasitas yang luar biasa gitu otaknya. Nah, kalau misalnya kita banyaknya yang diinstruksikan dari kita, si kapasitas ini jadi nggak optimal, seperti itu. Selanjutnya, mudah-mudahan saya nggak kepanjangan ya, teman-teman, mohon maaf nih. Ini ada beberapa ide main, jadi kalau misalnya kita merasa, "Aduh, Miss, kayaknya aku nggak punya banyak barang nih di rumah, gimana ya?" Nah, ini contoh-contoh main saya sama Zara kalau dulu, Zara itu seneng kalau divideoin, sekarang enggak. Jadi ini banyaknya video dia kecil gitu ya. Tapi mudah-mudahan jadi bisa inspirasi nih. Tadi yang pertama pakai bola aja terus ditiup. Nah, itu kan cukup bikin dia membantu, oral motornya ya, buat teman-teman yang anaknya mungkin picky eater gitu ya, atau misalnya bicaranya belum begitu jelas, itu bisa untuk oral motornya. Kemudian yang kedua, ini
cukup pakai bola dan keranjang cucian aja gitu ya, kita buat bertahap. Lempar bola dengan jarak yang bertahap dari 1 meter, 1,5 meter, 2 meter gitu ya. Kenapa harus bertahap? Karena anak harus punya perasaan mampu. Nah, disinilah peran kita ya untuk melihat di mana sih kemampuan anak kita sehingga ketika, oh anak aku tuh lagi seneng lempar-lempar nih. Nah, kita bisa sediain permainan-permainan seperti bola tadi. Kemudian yang ketiga, ini cuma pakai sapu aja, tapi anak akan sangat melatih fokusnya. Jadi permainannya gimana caranya si sapu ini jangan jatuh gitu, tapi kita harus gantian. Nah, sederhana ya, tapi ini betul-betul membantu anak untuk konsentrasi, bagaimana menggerakkan tubuhnya supaya tepat gitu ya. Kemudian tadi saya bilang ya bahwa tubuh kita adalah mainan terbaik. Nah, ini contoh permainan dengan tubuh kita nih. Iya, eee, bisa sama ayah bunda gitu ya. Oh, itu dia melatih keseimbangan, kekuatan otot bahu gitu ya, merangkak, kemudian melompat dengan 1 kaki atau melompat dengan 2 kaki, itu semua kebutuhan vestibular gitu ya, kebutuhan motorik kasar terpenuhi hanya dengan tubuh kita aja. Kemudian ini ada, permainan memori, jadi cuman pakai spidol aja kita tunjukin ke anak, nanti anak cari apa yang hilang ya, bisa juga misalnya pakai koin atau mainan kesukaan dia, nanti anak pilih ini di mana nih, nah ini permainan memori. Kemudian bisa juga misalnya tadi pakai, apa ya, penutup kepala, mystery bag, ini pakai aja benda-benda yang ada di rumah, yang familiar sama anak, nanti anak, coba rasakan teksturnya, ini apa, oh iya kayaknya aku tahu, gitu ya. Nanti masukin ke dalam tas gitu ya atau mystery bag. Ini kalau di Montessori ada ya stereognostic bag. Nah, ini permainan simpelnya gitu di rumah bisa pakai barang-barang yang ada di rumah aja, anak memahami bentuk-bentuk dari secara taktil. Jadi matanya ditutup supaya apa? Supaya sense taktilnya terasah dengan baik. Jadi kalau misalnya salah satu sense kita ditutup, sense yang lain tuh lebih tajam. Nah, kemudian selanjutnya permainan apa lagi nih? Pakai kerudung aja. Jadi kalau misalnya dulu kita main tali, nah ini sebetulnya kayak main tali gitu ya. Kerudungnya kita lipat-lipat, anak main lompat pakai 1 kaki, lompat pakai 2 kaki, lompat kayak kodok gitu ya, ini semua gross motor nih. Atau misalnya dijadiin bola-bola gitu ya, terus kita main bowling gitu ya untuk melatih konsentrasinya, bagaimana dia, "Oh dengan jarak segini biar itu jatuh gimana caranya?" Gitu ya. Nah, kemudian kalau nggak ada ide lagi, pasti ada bantal di rumah. Nah, boleh nih, bantalnya ditumpuk. Ini juga salah satu, skill yang penting ya buat anak, makanya ini ada di STPPA, anak harus bisa menumpuk bantal. Kemudian bantalnya bisa jadi apa? Tempat lompat-lompat, tempat merangkak gitu ya, pokoknya kita main aja gitu ya. Atau misalnya estafet, ini juga butuh, gerakan yang fokus ya untuk estafet dan kita bisa pakai bantal. Kemudian juga misalnya main lava gitu ya, "Ayo jadi lava, kita harus lompat ke bantal," atau bisa juga lompat pakai sendal gitu ya. Jadi, apa sih ada di rumah sendal gitu ya, boleh lompat 1 kaki, lompat 2 kaki. Nah ini, waktu Zara main ini tuh dia kesulitan melompat. Jadi saya coba makanya kenapa banyak permainan melompat, jadi dia tuh bingung, caranya melompat tuh gimana ya? Makanya kita coba upayakan waktu itu beragam, media supaya dia tuh menikmati si melompat tadi, sampai dia akhirnya bisa melompat gitu ya. Kemudian ada lagi nggak ya? Saya lupa tuh. Ada ya? Nah, ibu-ibu yang suka belanja, nah bubble wrap-nya jangan dibuang, tapi dijadikan, media vertical surface. Ini tuh penting sekali ya. Kalau anak-anak yang pengen bisa menulis dengan baik, jangan langsung menulis sambil duduk, karena itu butuh, otot yang sangat banyak. Makanya anak perlu menulis secara vertikal dulu, jadi sambil berdiri. Tapi kan kita sulit ya kalau sambil berdiri, makanya bisa pakai salah satunya pakai bubble wrap ini, kita simpan, anak bisa lukis gitu. Atau misalnya, saya juga dulu pakai stiker, jadi stikernya disimpan agak atas, anak bisa, pakai kapur.
Jadi stiker, green board gitu, itu ada di marketplace. Itu penting karena otot bahunya sangat dikuatkan ketika anak menulis vertikal seperti ini. Makanya kenapa mungkin ada anak-anak yang mulai suka coret-coret tembok. Nah, itu menunjukkan bahwa dia butuh untuk menguatkan bahu-bahunya. Makanya dia senang sekali coret-coret tembok. Makanya kita bisa fasilitasi dengan simpen stiker gitu, simpen plastik gitu, supaya dia bisa melakukannya dan kita nggak perlu marah-marah gitu ya. "Jangan di tembok, Nak." Ya terus di mana gitu, anak butuh. Makanya kita sebagai orang dewasa perlu memahami gimana caranya saya untuk memuaskan apa yang dia butuhkan gitu. Next, apalagi nih? Ini adalah gerakan-gerakan, binatang. Jadi kalau misalnya suka ya gerakan binatang tuh seperti ini. Nah, ini bisa jadi kegiatan juga, anak ikuti gerakannya. Saya senang sekali dulu pakai bubble wrap, kenapa? Karena Zara itu waktu usia 2 tahun tuh, kadang-kadang suka jinjit kalau misalnya di tekstur-tekstur tertentu, jadi dia tidak merasa nyaman. Nah, si bubble wrap ini sangat cukup membantu waktu itu ya, saya coba tekstur bubble wrap, tekstur di puzzle, jadi, teman-teman tahu puzzle yang bisa digabungkan, karpet puzzle? Nah, saya coba si karpet puzzle ini tuh dikasih beragam tekstur sehingga dia bisa merasakan itu. Dan setiap weekend kami bawa Zara untuk hiking. Jadi dia injak lumpur, dia injak tanah, dia injak rumput gitu ya, supaya si jinjit ini berkurang dan itu cukup cukup membantu sih gitu ya. Jadi mungkin ada coba observasi anaknya apakah masih suka jinjit-jinjit, nah itu perlu kita kasih kakinya beragam tekstur. Kemudian juga ada lagi, eee, anak butuh berjalan di beragam, apa ya, kayak zigzag, kayak gitu, lurus. Nah, ini juga bisa kita padu padan dengan hal-hal yang menarik gitu ya. Udah deh kayaknya ya ide mainnya. Nah, ini terakhir ya, alhamdulillah katanya ya. Jadi, ini salah satu quote favorit saya gitu ya, "Play is our brain's favorite way of learning," gitu ya, bahwa bermain adalah bahasa universal otak untuk belajar. Nggak cuma anak-anak, kita aja kan kalau misalnya suka gitu pelajarannya, pasti semangat gitu ya. Beda kalau misalnya coba Bapak Ibu sekarang kita belajar fisika ya, mungkin tidak sesemangat ini gitu ya untuk belajar. Makanya bahkan gitu ya dalam momen-momen sederhana seperti tadi misalnya anak belajar membangun balok, menjadi menara gitu ya, atau anak terlihat senang nih lompat-lompat di genangan air hujan gitu, sekarang lagi hujan nih. Anak-anak tuh senang gitu kayak gitu. Dari hal sesederhana itu sebetulnya otak anak-anak sedang menyerap dunia dengan cara yang paling alami dan penuh makna. "Emang iya, Miss?" "Iya, dari melompat aja dia memahami, oh kalau misalnya aku lompat di genangan ini, nyiprat ya gitu ya, atau ada hal-hal yang dia pelajari itu sudah pasti gitu, karena begitulah cara anak belajar untuk memahami dunia di sekitarnya. Jadi bermain tidak hanya mengajarkan keterampilan kognitif gitu ya, tetapi juga anak memahami banyak hal, memahami emosi, membangun hubungan sosial, bagaimana dia menghadapi beragam tantangan gitu ya. Ini anak saya lagi nonton di depan. Dan juga anak, membangun rasa ingin tahunya, "Kenapa ya seperti ini? Aku coba lagi ah lompatnya, kalau lebih keras cipratannya seperti apa ya?" Gitu ya. Dia tuh mencoba gitu, rasa ingin tahunya besar, kreativitasnya besar, dia mencoba menyimpulkan gitu ya. Jadi dalam setiap tawa dan eksplorasi, anak-anak ini sedang belajar tentang kehidupan. Jadi sebagai orang dewasa kita memiliki peran yang sangat penting untuk yakin bahwa bermain adalah cara anak belajar. Jadi tidak perlu dipisahkan lagi. Sekarang waktunya bermain ya, Nak. Sekarang waktunya belajar ya, Nak. Tidak perlu gitu ya, karena dengan bermain anak sedang belajar. Jadi bagaimana bantuan yang perlu kita berikan yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi dan bebas dari tekanan. Kita tidak hanya memberi anak ruang untuk bertumbuh, tapi juga kita berikan hadiah berharga, yaitu
kebahagiaan dalam proses belajar dengan cara bermain. Jadi semoga ini menjadi pengingat bagi kita lagi gitu ya, bahwa belajar paling efektif terjadi saat hati kita dipenuhi rasa ingin tahu dan juga sukacita. Jadi mari kita luangkan waktu tadi 15 menit sehari untuk bermain bersama anak sebagai investasi bagi masa depan anak. Boleh next? Terakhir apa ya? Udah ya? Oke, terakhir saya kasih pantun deh. Jalan-jalan ke Irian, melihat cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Oci, silakan. Wah, Masya Allah, Bu Dewi, bener-bener jadi apa ya, aku highlight banget sih yang tadi special time itu. Jadi mau konsisten, kita special time sama anak buat bangun bonding, buat wah banyak banget ya tadi buat anak jadi lebih kreatif, terus dia problem solving. Oke. Ayo Ibu, bismillah kita mulai special time atau udah ada yang pernah nih atau udah ada yang konsisten menerapkan special time 15 menit setiap hari masing-masing untuk anaknya atau untuk pasangannya. Nah, saya buka sesi tanya jawab, sepertinya juga udah ada yang tanya nih Miss Dewi. Nah, jadi ibu-ibu atau bunda-bunda yang mau bertanya boleh silakan di drop di kolom chat atau kalau ada yang mau raise hand juga boleh ya Bu Dewi ya, Miss Dewi. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bunda Apriani Siahaan. Miss, izin bertanya, kalau misalnya si anak suka coret-coret tembok, padahal kita udah sediain papan tulis dan kanvas lukis untuk coret-coret. Tapi tetap dia lebih suka coret tembok. Kira-kira cara kita untuk mengatasi hal seperti itu apa ya, Miss? Gitu. Silakan Miss Dewi dijawab. Oke, tentang coret-coret tembok ini pastinya tergantung value setiap keluarga. Karena saya juga punya teman yang aku oke sih anak coret-coret tembok gitu ya. Saya pribadi tidak oke gitu ya, karena suami saya pun kita ngontrak, jadi nggak mungkin ya tembok kontrakan kita penuh dengan coret-coret. Tapi apakah Zara waktu itu coret-coret tembok? Yes gitu ya. Tapi dari situ saya belajar bahwa oh dia lagi butuh untuk disalurkan si coret-coretnya ini. Makanya saya tuh Bapak Ibu, satu tembok bagian tuh penuh sama stiker. Jadi saya tempel tuh stiker agak, banyak. Jadi, Ibu Apriani boleh cek juga apakah bidang yang kita berikan cukup luas. Mungkin anak merasa yang disediain whiteboard-nya kecil sekali, aku nggak bebas. Jadi kita cek apakah itu sudah cukup gitu ya, besar, makanya saya waktu itu pakai stiker karena stiker ini lebih mudah ya ditempelnya dan jadinya bidangnya luas, gitu. Kemudian cek juga si tinggi, tempat kita menyimpan papan tulis atau stiker ini segimana tingginya. Apakah pas dengan si anak, kalau pegang si itu ya, sesuatu itu. Kemudian kita juga cek, anak suka coret-coretnya pakai apa? Kan ada beragam gitu ya, misalnya pakai spidol kah, pakai kapur kah, gitu ya, pakai krayon kah. Jadi kita perlu ngenalin juga ke anak beragam media. Ini loh kalau pakai krayon seperti ini, kalau pakai, spidol seperti ini rasanya, sehingga dia punya, beberapa pengalaman gitu, mana yang dia suka. Jadi, harus diobserv lagi, apakah bidangnya besar, kemudian kita berikan juga beragam materials gitu ya. Mulai dari krayon gitu. Kalau saya sih saranin pakai, kapur. Karena kalau misalnya spidol whiteboard itu anak tidak memberikan tekanan yang kuat gitu. Kalau misalnya kita pakai spidol itu kan anak tekanannya gini doang, spidolnya tebal ya. Jadi anak merasa, "Oh tekanan aku ya segini aja." Tapi kalau kapur tuh anak akan menekan. Sehingga nanti saat dia mulai menggunakan, alat tulis gitu ya, seperti misalnya pakai metal inset gitu ya, itu tuh dia tahu tekanan yang pas tuh seperti apa. Jadi kapur itu sangat membantu. Kemudian, dulu tuh saya punya kapur yang buat di jalan gitu loh, apa ya namanya. Nah itu juga bisa, jadi selain misalnya ditempel di tembok stikernya, kita punya kapur, terus bisa gambar loh misalnya di
teras gitu ya, kalau yang terasnya kayak semen gitu tuh bisa, nanti bisa kita bersihkan lagi gitu. Jadi cobalah untuk, beragam cara, beragam media diberikan sehingga, kita nggak banyak "Stop, jangan di tembok ya, kamu di sini ya," gitu. Nah, itu perlu kita observe lagi, apakah kita sudah menyediakan beragam media, bidang yang besar gitu ya. Kemudian, apakah misalnya ini ada kertas ya, kertas ini untuk misalnya pakai spidol. Nah, itu apakah kita sudah sediakan di tray, kertas-kertas kosong itu dengan misalnya krayonnya. Karena kadang-kadang kita lupa, misalnya anaknya pengen gambar, tapi nggak mudah diakses sama anak, dia harus minta ke kita. Nah, itu biasanya bikin anak, "Ya udahlah di tembok aja kan nggak usah minta," gitu ya. Dia bisa langsung aja. Jadi banyak yang perlu kita observe lagi gitu ya, bagaimana kita merespon si keinginan anak untuk, coret-coret ini. Seperti itu, semoga menjawab ya. Bu Apriani ini member MHCC nih. Kenal semua ya community-nya ya. Kenal. Oke, gitu ternyata Bu Apriani ya. Jadi kita observasi dulu, terus kita lihat juga lingkungannya ya, Miss. Berarti ya, Miss, kita udah siapin belum lingkungan yang kira-kira mendukung anak untuk coret-coretnya di tembok aja. Di tembok salah. Di tempat yang udah kita siapin aja, gitu. Ada pertanyaan kedua, Miss, dari Bunda Dera. Anak saya usianya terpaut jauh 15 tahun dan 3 tahun 7 bulan. Bagaimana menyatukan mereka ya, Miss? Karena jujur susah banget. Mbak Dera ini berarti punya 2 anak, kemudian 15 tahun tuh jaraknya ya? Satu 15 tahun kayaknya, satu Oh, tahun oke, 7 bulan. yang satu udah remaja, yang satu, 3 Ya. 3 tahun tahunan 7 gitu ya, bulan. mau 4 tahun ya. Ya. Oke, bagaimana menyatukan mereka? Ya, pendekatannya aja pasti berbeda antara anak teenager sama anak, usia dini gitu ya. Makanya kalau di positif disiplin itu dipisah gitu ya, karena cara mereka komunikasi itu pasti berbeda. Yang pasti bagaimana kita merespon keduanya yang perlu kita perhatikan kalau misalnya untuk anak-anak remaja ini. Sepengalaman saya melihat, saya belum punya 2 anak sih ya Bapak Ibu, tapi waktu saya mengajar di TK itu saya ketemu ratusan orang tua dengan 2 anak dan permasalahannya itu gitu ya. Eee, Hati-hati kita terjebak dalam Kakak itu harus selalu memahami kondisi, Kakak harus, ngurusin adik, Kakak harus paham kalau ibu itu harus sama adik. Jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan bermain, tadi, one on one itu tetap harus kita berikan. Jadi untuk masing-masing, sehingga kalau misalnya rata-rata ya kalau anak usia dini itu sangat adore kakaknya. Jadi dia ngikutin gitu ya, makanya secara penelitian saja anak kedua itu cenderung memiliki keberbahasaan yang lebih baik dibanding anak yang tunggal gitu ya. Karena anak kedua ini pasti punya kakak yang dia ngajak komunikasi dan sebagainya, dan biasanya adik ini suka adore kakaknya. Tapi permasalahan kakak adalah aku diambil hakku sebagai anak gitu ya, tiba-tiba orang tuaku kok lebih banyak ke adik. Nah, mungkin menyatukan mereka adalah salah satunya dengan one on one play, special time tadi. Jadi Kakak nggak merasa bahwa hadirnya adik ini mengambil gitu ya, haknya dia untuk special time sama mamahnya. Dan ini tuh lebih ke kitanya sih sebagai orang tua gitu ya, bagaimana kita memberikan hak kedua anaknya tanpa yang satu merasa harus mengalah terus. Sehingga nanti dengan respect-nya kita dengan keduanya, maka respect itu akan terjadi secara alami di anak-anak kita. Jadi kita nggak perlu bilang, "Kak, kamu sayang ya sama adek, Dek, kamu sayang ya sama kakak," itu tidak perlu kita lakukan. Karena kita sebagai, role model di rumah gitu ya, bahwa I respect all of you. Kalau saya tuh di positif disiplin paling suka namanya family meeting. Nah, ini juga bisa kita lakukan gitu ya dengan kakak, adik, dan seluruh keluarga, sehingga semuanya ngerasa terkoneksi, sehingga semua merasa si bonding ini kuat. Mereka semua merasa aku didengar dan aku berharga di keluarga ini. Jadinya ya tetap nggak usah kita kayak
bersusah-susah dengan ucapan gitu ya, karena ucapan itu kadang nggak masuk ya. Tapi kita memperlihatkan bahwa kalian semua berharga di keluarga ini dengan special time dan family meeting gitu ya, bahwa Kakak gimana menurut Kakak, dan kita nggak perlu banyak bicara, "Kamu harus seperti ini, kamu seperti itu, adik kamu itu butuh waktu," biasanya ya yang terjadi gitu, "Adik kamu kan masih kecil, jadi butuh ibu lebih banyak, kamu harus ngerti dong." Anak nggak ngerasa, "Itu kan keputusan ayah bunda ya punya anak kedua," gitu ya, bukan tanggung jawab saya. Jadi kita, perlu memberikan, mereka merasa aman, mereka merasa dicintai, keduanya sama gitu ya. Biasanya nih, gitu problem anak pertama merasa diambil gitu ya, kemudian anak kedua ini jadinya nggak ngerasa dekat karena kakaknya menjauh. Jadi kita bisa satukan semuanya dengan bagaimana kita merespon dalam keseharian dan memberikan rasa respect, cinta dalam keseharian juga. Jadi mereka akan melihat, sama dalam kelas Montessori itu kan, bagaimana sih anak bisa menghargai anak lain, bisa menolong dengan, alami gitu ya, tanpa disuruh gurunya, karena gurunya melakukan itu setiap hari. Anak merasa dicintai, anak merasa ada kehangatan di rumah gitu ya, atau di sekolah, sehingga itu akan dilakukan oleh anak secara alami gitu. Tidak perlu kita yang ngomong terus gitu ya, tapi kita lakukan itu. Karena anak adalah CCTV 24 jam gitu ya, mereka akan melihat dan melakukan hal yang sama. Oke, jadi seperti itu ya. Rada-rada melodi kita di tengah, karena kita harus memutus rantai kalau misalkan anak pertama tuh harus mengalah ya. Terus anak kedua itu apa namanya? Dikasarin sama kakaknya gitu ya, Miss, ya. Karena kakaknya juga mungkin tangki cintanya juga kosong kali ya, karena kayaknya merasanya tuh kok ibunya sama adiknya terus gitu. Jadi sebenarnya kayak indirect preparation ya, Miss. Jadi kita memberikan contoh kepada kakak dan adik untuk saling menghargai, saling mencintai lewat kita saling mencintai mereka masing-masing dengan porsi yang sesuai dengan usianya gitu. Nah, pertanyaan ketiga ini nyambung, Miss, ternyata tentang sibling juga nih. Miss, anak pertama usia 7 tahun, anak kedua usia 2 tahun. Akhir-akhir ini si kakak sering ngambek karena tidak ada waktu main untuk dia. Saat waktu main sama si kakak, si adek selalu mau ikut. Sedangkan kakak maunya cuma dia dan ibunya. Gimana, Miss? Ini kelihatan ya bahwa anaknya cari koneksi berarti. Nah, kita perlu berstrategi nih, Ibu siapa nih? Oh, enggak ada namanya ya. Kita berstrategi saat kita one on one, special time sama kakak, adik sama siapa. Misalnya sama suami. Jadi memang kalau misalnya kita perlu mengenalkan, Bunda ingin special time sama kakak. Jadi adek boleh sama ayah ya gitu ya. Bunda nanti juga bagian ade special time sama bunda, kakak sama ayah gitu ya. Jadi, kita perlu memberikan batasan yang jelas gitu bahwa bunda pengen sekali main sama kakak atau pengen banget main sama ade, tapi saat ini waktunya kakak ya gitu ya. Dan ini kita kasih solusi, jadi nggak cuman, "Ade ngerti dong, ini kan bagian kakak, terus aku harus gimana?" Kan si ade belum punya kemampuan itu. Makanya kita perlu berikan solusinya, misalnya, oh kalau misalnya special time sama ibu, adik sama siapa? Mungkin kalau tidak ada suami misalnya masih bekerja, sama siapa nih, support system yang bisa kita bantu gitu, yang bantu kita gitu ya, jangan sendirian gitu ya. Jangan semua kita pikirkan sendiri, kita perlu sharing dengan pasangan atau support system yang lain, bagaimana agar one on one special time ini bisa terjadi dengan konsisten dan, sesuai gitu ya. Dan kita perlu, kalau saya tuh betul-betul mengenalkan bahwa ini special time kamu. Maka bunda akan sama kamu selama, 1 jam ke depan misalnya. Dan kita juga ngenalin kalau misalnya, ini special time ayah dan bunda, kamu boleh di sini misalnya sama siapa, atau kamu boleh di sini memainkan apa, gitu ya. Jadi kita kasih juga anak ini tuh bisa melakukan apa gitu ya, misalnya kalau kita special time sama si kakak, ya si ade juga dikasih pilihan apa yang bisa dia lakukan, gitu.
Oke, jadi saling harus diberikan pengertian juga ya, Miss, ya, walaupun masih 2 tahun tetap kayaknya udah ngerti ya kalau misalkan dikasih tahu dan dikasih alternatif nih selagi Bunda special time sama Kakak, Adek bisa ngapain gitu ya. Oke, terima kasih Miss Dewi jawabannya. Tadi sebenarnya udah 3 pertanyaan, di sini ada 2 pertanyaan lagi, tapi waktu kita sisa 10 menit lagi nih Miss Dewi. Jadi mau Boleh? dijawab? Oke. Pertanyaan dari Bunda Ayu Amalia. Miss, di rumah ada anakku usia 3 tahun dan adikku usia 7 tahun. Untuk anakku dia masih excited bermain, baik bermain bersama maupun main sendiri. Tapi untuk adikku sangat mudah bosan. Padahal kami sudah menyiapkan mainan sesuai usia mereka. Seperti puzzle ya kami sudah sediakan, sesuaikan tingkat kesulitannya. Begitupun juga dengan mainan lainnya. Bagaimana cara mengatasi mudahnya rasa bosan saat bermain, sedangkan bermain itu penting. Gimana tuh, Miss? Oke. Secara research, anak-anak itu butuh untuk bosan. Jadi, kita perlu menempatkan diri tuh, kita bukan entertainernya anak. Jadi kita terus yang harus memberikan ide gitu ya. Apalagi ya biar kamu nggak bosan gitu. Itu kita tidak perlu seperti itu gitu, terus-menerus gitu ya. Kitanya capek, terus anaknya juga terus aja, "Terus aku bosen, terus aku bosen." Nanti kalau dia seperti itu, justru tadi, menjadi penghambat juga buat dia. Sama sih anak saya bahkan sebelum 7 tahun ya, kayaknya mulai usia 5 tahun tuh udah selalu bilang, "Aku bosen." "Ah, that's good. Kalau kamu bosan, kamu akan punya ide untuk melakukan apa. Kira-kira ide kamu apa ya?" Dibiarin aja dulu, nggak perlu kita sediain. Bunda misalnya punya ini adik ya yang 7 tahun, Mbak punya permainan ini, itu tuh kadang kita perlu kasih anak space untuk merasa bosan dahulu gitu, supaya dia punya ide sendiri gitu. Misalnya, "Kira-kira kamu mau apa?" Gitu. Jadi, apalagi 7 tahun itu udah periode kedua ya kalau dalam Montessori gitu ya. Jadi Montessori ada 4 plane of development gitu dan ini tuh usia periode kedua ini tantangannya mereka ingin berpikir sendiri. Jadi kita jangan kasih banyak ide justru gitu ya. Kira-kira menurut kamu gimana? Kalau anak usia 0 sampai 6 tahun mereka kan bilangnya help me to do it by myself gitu ya. Semua dia pengen lakukan sendiri nih. Anak yang 3 tahun dia justru pengen banyak melakukan hal-hal dengan upayanya sendiri. Karena itulah cara dia mengkonstruksi dirinya dan kemampuannya. Usia 12 tahun itu dia help me to think myself. Jadi dia justru punya keinginan untuk berpikir dengan upayanya sendiri. Jadi kalau kita terus bantu, justru kita mematahkan, periode kebutuhannya itu sendiri, gitu ya. Jadi misalnya, "Coba kamu lihat di rumah ini ada apa? Kira-kira kamu punya ide apa?" Kalau misalnya kamu butuh Mbak untuk menemani atau misalnya Mbak untuk membawakan atau mengambilkan sesuatu, kasih tahu Mbak ya, gitu. Jadi hadirnya kita sebagai fasilitator bukan entertainer. Oke, jadi nggak apa-apa ya, anak bosan ya. Justru apalagi pas banget ya, Miss, usianya 7 tahun, di mana dia lagi usia-usia yang memang harus berpikir sendiri gitu ya. Oke, semoga menjawab ya Bunda Ayu Amalia. Kemudian ada dari Bu Sintia nih, Miss. Oh, Bunda Sintia, Miss pernah dengar katanya untuk toddler terlalu banyak mainan, nggak baik untuk tumbuh kembang. Nah, anak aku 2 tahun lebih 8 bulan, namanya anak pertama setiap dia tumbuh kembang. Setiap dia tumbuh kembang, aku biasanya ngasih mainan buat hadiah. Tapi sekarang anak aku belum pintar ngomong, baru beberapa kata aja. Oke, dari contoh-contoh tadi ide main kan nggak harus pakai mainan gitu ya, bahkan tubuh kita adalah mainan terbaik untuk anak-anak kita. Jadi apakah betul, katanya ini gitu ya, mainan terlalu banyak, justru menghambat tumbuh kembang anak? Memang banyak sekali penelitiannya bahwa semakin banyak permainan, bukan permainan ya, semakin banyak mainan, jadi bukan permainannya tapi mainan, semakin menghambat anak itu memang betul ada penelitiannya. Bahkan di dalam Montessori sendiri,
kalau misalnya kita punya rak terbuka gitu ya di rumah, misalnya mainan, itu kita tuh harus observe dulu. Jadi kita kasih misalnya 4 dulu, 4 macam dulu, kira-kira mana yang sering dia ambil gitu ya. Misalnya ada nih dari 4 itu satu nggak pernah dia ambil, ambil aja yang itu, simpan aja 3 gitu. Berarti dia kebutuhannya itu saja. Jadi kita perlu observasi kebutuhan anak kita, jangan sampai kadang-kadang kan kita suka gini ya, scrolling di, marketplace gitu, "Ini lucu, ini diskon, beli aja," gitu ya. Pas kita simpen di rumah, anaknya nggak suka gitu. Nah, kita harus datangnya dari kebutuhan anaknya dulu gitu ya. Anak usia 2 tahun ini lagi butuh apa ya? Oh, dia lagi suka, eee, lempar-lempar barang, aku beliin bola. Kadang gitu ya, Bu, di rumah kita yang, mainan yang paling penting itu menurut saya bola gitu ya. Jadi kadang cuman bola tapi kita variasikan dengan banyak permainan itu juga oke gitu ya. Jadi kita perlu, observasi kebutuhan anaknya apa. Misalnya tadi apa ya, anaknya belum bisa Belum pintar ngomong ngomong, Miss, heeh, gitu. oke. Nah, permainan-permainan yang, kita perlu observasi juga sih, dari 2 tahun ini berapa kata bermakna yang sudah anak bisa ucapkan. Jadi apakah masuk ke red flag atau enggak. Kalau misalnya masuk ke red flag, maka kita butuh bantuan misalnya dokter tumbuh kembang anak. Kalau misalnya, "Oh belum sih Miss, ini masih oke, cuman banyak beberapa yang belum jelas." Nah, kita bisa bantu dengan permainan-permainan orang motor misalnya gitu ya. Terus kalau misalnya anak belum bisa banyak bicara dengan jelas, kita itu coba jangan terlalu banyak ngomong terlalu panjang. Jadi misalnya kita ngomong misalnya pengen tahu ini botol gitu ya. Waktu saya stimulasi anak special needs biasanya kita melakukan ini. Kita simpan barangnya, sorry ya, ini kelihatan nggak teman-teman? Nah, kita simpan barangnya dekat mulut kita. Lalu kita bilang, "Botol." Jeda. Biarin anaknya memahami, oh itu bendanya namanya botol dan kita perlihatkan mulut kita. Cara ngomongnya tuh gini, gitu ya, "Botol. Kamu mau main botol?" Gitu ya. Nah, jadi pelan, kitanya pelan, tidak banyak, tidak panjang. Jadi jangan sampai, misalnya anak belum jelas bicara, tapi kita panjang lebar gitu ya. Nah, sekarang kita mau main, anaknya terlalu overwhelmed gitu ya. Jadi kita perlu pasif juga gitu ketika bermain sama anak sehingga, dia yang aktif, kita yang pasif gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Tapi mungkin bisa, gimana ya? Jadi gitu ya, dideketin itu tuh, saya baru tahu loh, Miss. Kayak, oh Itu ternyata gitu biasanya ya. kayak kalau misalnya anak-anak dengan, kosakata sedikit, Mbak Oci. Jadi Mhm. nggak harus kayak semua anak perlukah Iya seperti itu, iya. enggak juga. Biasanya anak-anak dengan kosakata sedikit dan tidak jelas, kita Mhm. tunjukin secara jelas, pelafalannya. Makanya kita simpen di sini kenapa, biarkan kalau misalnya kita banyak gerakan, anaknya bingung, dia mau lihat gerakan atau dia mau lihat mulut kita. Kan Mmm, isolasi ya, isolasi kesulitan. Jadi ini supaya dia fokusnya dekat mulut kita, botol mmm. botol, gitu. Ini untuk anak-anak yang punya, kesulitan dalam kosakata atau kejelasan mengucapkan, gitu. Semoga bisa dicoba di rumah ya, Bunda Cynthia. Sekarang udah 25:09, tapi masih ada satu pertanyaan lagi. Gimana Miss Dewi dan ibu-ibu sekalian? Masih kayaknya aku sih senang sih ngeliat kalau dengerin Miss Dewi ngomong tuh aku selalu seneng kalau dengerin Miss Dewi presentasi di kelas juga selalu aku mendengarkan. Gimana Miss? Boleh Satu boleh, lagi Bu silahkan. Octavia ya. Ini pertanyaan dari Bu Octavia yang terakhir ya, yang akan Miss Dewi jawab untuk malam ini. Miss mau tanya, anak saya masih usia 14 bulan, tapi rencana tahun depan akan masuk kelas toddler di sekolah Montessori. Bagaimana ya pembagian bermain di rumah? Kalau di sekolah kan main dengan aparatus ya. Apakah di rumah harus bermain dengan aparatus juga? Gitu. Andi. Tipsnya adalah jangan jadikan rumah sekolah, ya. Jadi, kita upayakan apa yang ada di rumah, bahkan cuman badan kita juga it's okay.
Jadikan anak leadernya dan kita perlu observasi anak menunjuk minat dan kesukaan di apa, sehingga mainan yang kita simpan di rak gitu ya, itu sesuai sama minat dan kebutuhannya. Jadi tidak perlu kita memindahkan sekolah ke rumah, seperti itu. Oke, jadi seperti tadi prinsip yang dibilang sama Miss Dewi ya, kayak kita bisa pakai apa aja yang ada di rumah, nggak perlu beli aparatus yang gimana-gimana, cukup observasi kebutuhan anaknya dan apa namanya tadi dipajang di rak terbuka. Oke, alhamdulillah pertanyaannya udah semua. Terus juga materinya juga luar biasa banget hari ini karena Miss Dewinya juga banyak ya pengalamannya ya tentang bermain bersama anak. Tadi anaknya juga happy banget main sama Miss Dewi jadi apa ya sharingnya lebih dalam gitu. Oke, terima kasih Miss Dewi dan bunda-bunda sekalian yang sudah bertanya ya. Semoga bisa mengambil banyak ilmu dan manfaat dari webinar Rumi hari ini. Saya mau kasih pengumuman bahwa bunda-bunda yang tadi bertanya nih, alhamdulillah dapat 1 kali kelas bermain gratis di Rumi. Yeay, nanti tolong nanti tolong, diinfokan kepada admin Rumi atau ke saya karena nomor admin Rumi lagi bermasalah, bisa ke saya atau ke Mbak Ella nanti, alamat, nama, usia anak, sama domisilinya. Ya boleh langsung di-chat ke saya aja, tadi saya yang bertanya gitu. Oke, terima kasih teman-teman, alhamdulillah, saya senang sekali hari ini, bisa menemani teman-teman. Maaf kalau tadi banyak kendala teknis. Ya, semoga nanti ke depannya lebih baik lagi di webinar Rumi, tema-temanya juga lebih seru-seru lagi, pembicaranya juga lebih insightful lagi. Karena udah jam 21 ya, kita tadi juga kontrak waktunya sampai jam 21. Mungkin bunda-bundanya masih ada yang mau siap-siap untuk besok kerja atau mempersiapkan besok sekolah dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Kita mau ada foto dulu nggak ya? Tiba-tiba. Foto dulu kali ya. Oke. Gimana? Mau foto dulu nggak ya? Ntar aku tanya dulu ya sama. Foto dulu nggak nih? Kita? Kalau ada yang mau open cam, boleh kita senyum-senyum. Senyum. Ya, masa kita bertiga doang nih? Mungkin udah pada capek kali ya. Udah rebahan, males buka pakai kerudung. Kalau aku sih kayak gitu. Oke. Kita mulai ya. Sebentar. Kayaknya aku ngajakin foto tapi aku nggak ngerti lagi caranya di sini aja deh. Tapi muka aku gede banget. Gimana ya? Mbak Ella boleh ditolong dibantu? Aku bisa bantu. Oh, Aku foto ya. Nih ada Bu Cynthia, Bu Nurul juga buka. Nah, open cam. Coba boleh senyum. 1, 2, sebentar. Saya chatnya sebentar ya. 1, 2, 3, senyum. Oke. Kayaknya cuma di slide 1 ya, Mbak? iya kayaknya. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memulai aktivitas untuk besok hari.
Terima Terima kasih Miss Dewi. izin pamit. Terima kasih ya. Selamat istirahat. Iya. Salam buat Zara.